Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya ma'syaral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Inna yawmal 'id wa yawmal bil masjid wa ahalla wa fi ta'am wa harama wa fi siyam wal imamu yaqtubu faqad lagad ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sayyirhum ala mahdim lana min qabil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amin mutawaffirah wa wahabana bi hibatin katsirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kelapangan rahmatnya, dengan begitu banyak fadlnya, kita tetap diberikan panjang umur, dibarengi dengan sehat walafiat lahir batin pun, sehingga pada pagi ini kita bisa menunaikan sholat Idul Adha bersama di Masjid Baitul Ma'mur. Semoga dengan kita gunakan seluruh nikmat itu untuk ibadah, untuk amal saleh, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha ini, kita dicatat sebagai orang yang bersyukur atas nikmatnya dan diberikan kelimpahan nikmat yang lebih banyak lagi untuk waktu yang akan datang, dan diberikan jiwa yang bisa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja kita sebagai umatnya penting untuk bersolawat, memenuhi perintah Allah sebagai ibadah, sekaligus menandai bahwa kita punya mahabbah kepada beliau, yang kita wujudkan dengan antara lain bersolawat, melaksanakan perintah-perintah syariatnya, mencontoh apa menjadi akhlak karimahnya, termasuk pada hari raya Idul Adha adalah kita sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Selanjutnya mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kita berusaha untuk menjaga diri, bagaimana agar hati kita, pikir kita, ucapan dan perilaku kita sesuai dengan apa yang disyariatkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar tidak sampai kita dimurkai, dimarahi olehnya karena melanggar aturannya, perintahnya tidak dilaksanakan, atau malah melanggar apa yang dilarang. Tentu saja itu menjadikan kita pantas untuk dimarahi. Tetapi kita tetap berharap bahwa kalau kita punya kekurangan, termasuk kekurangan dalam ketakwaan kita, Allah Al-Ghafur akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salatul adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri adalah hari berbahagia bagi umat muslimin. Dalam hari kebahagiaan itu
ada syariat bahwa hari itu ada hari yang dilarang untuk puasa. Apapun semangatnya kita untuk ibadah, pada hari raya tetap saja kita tidak boleh puasa, haram baginya. Karena itu ada beberapa orang yang puasa tahunan seperti puasa dalail, tapi tetap saja ketika pas hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mereka tidak boleh berpuasa. Dan kita penting untuk bergembira dengan cara yang benar, karena hal-hal yang benar dari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beda antara Muslim dan mereka yang di luar Islam. Orang Islam hanya akan bergembira dengan apa yang diridhoi oleh Allah, bergembira ketika bisa melakukan yang wajib, lebih bergembira ketika bisa menambah yang wajib itu dengan hal-hal yang sunnah. Paling tidak Muslim ada bergembira dengan apa yang boleh, yang tidak dilarang oleh syariat. Cukup bergembira dengan minum wedang kopi bersama keluarga, cukup bergembira ke tempat rekreasi bersama istri, bersama anak-anak. Itu sudah cukup bagi Muslim. Itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Katakan dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya. Fa bidzalika falyafrahu. Dengan itulah seharusnya orang-orang beriman itu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Bergembira dengan apa yang benar, apa yang baik, apa yang diridhoi oleh Allah, itu lebih baik dibanding harta yang kita kumpulkan kalau digunakan dengan cara yang tidak benar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai manusia wajar, kita semua mencintai harta, kepingin mendapatkan harta dunia ini, karena memang itu bagian dari kebutuhan duniawi kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Kautsar diingatkan, inna a'tainakal kautsar, sungguh aku telah memberimu Muhammad hal yang begitu banyak, nikmat yang begitu banyak. Tentu saja kalau kita mengacu diri kita masing-masing, kita pun diberikan nikmat yang begitu banyak, berkelimpahan. Kesehatan kita adalah nikmat yang begitu besar. Kesempatan umur kita yang sampai sekarang masih tetap ada, itu pun nikmat yang besar. Apalagi keluarga kita semua sehat dan tercukupi kebutuhan kita, itu pun juga nikmat yang begitu melimpah dan begitu banyak. Akhirnya diingatkan, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu. Sholat bukan karena hal-hal yang lain, tetapi ikhlas karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat. Karena Allah Sang Pencipta memang layak untuk diibadahi, dan kita sebagai hambanya memang seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanhar, dan silakan kamu memotong hewan kurban. Tentu saja Nabi Muhammad yang didhawuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam itu berlaku pula untuk kita. Meskipun untuk perintah-perintah tertentu ada yang tingkatannya lebih berat untuk Nabi, sementara untuk umatnya, untuk kita diberikan keringanan. Contoh, Nabi Muhammad wajib qiyamul lail, tahajud adalah satu kewajiban bagi Rasulullah, tetapi bagi kita sunnah. Tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa meningkatkan kualitas kita dengan tidak bermalas-malasan untuk tahajud, untuk qiyamul lail, meskipun hanya mampu 2 rakaat untuk tingkat pemula. Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkaitan dengan keikhlasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekaligus sudah menjadi ikrar kita, setiap kita setelah takbiratul ihram dalam salat, apa yang kita biasa sebut dengan iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Sesungguhnya sholatku, seluruh ibadahku termasuk penyembelihan hewan kurban, hidup dan matiku adalah milik Allah. Karena itu harus digunakan apa untuk apa yang diridhoi oleh Allah, dan Allah itu adalah Tuhan seluruh alam. Salah satu hadis yang menggambarkan bagaimana Nabi menjelaskan tentang udhiyah, tentang penyembelihan hewan kurban. Ada seorang sahabat yang datang pada Nabi bertanya, ya Rasulullah, ma hadil adhahi, wahai Rasul,
beberapa hewan kurban yang kita sembelih ini apa? Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim, itu mengikuti sunnah bapak tauhid kamu, yaitu Nabi Ibrahim. Lalu famalana fiha ya Rasulullah, para sahabat berkata, terus untuk kami manfaatnya apa, pahalanya apa? Qala bikulli sya'ratin hasanatun, setiap helai rambut, setiap helai bulu pada hewan itu bernilai satu kebagusan, hal-hal yang kebaikan. Kemudian mereka berkata, fasuf ya Rasulullah, kalau bulu halusnya. Kemudian Rasul menjawab, bikulli sya'ratin minasuf hasanah, termasuk juga bulu-bulu halus yang ada pada hewan itu bernilai kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Pada hadis itu tergambar bagaimana Nabi menjelaskan dasar dilaksanakannya ibadah udhiyah adalah mengikuti Rasulullah dan Rasulullah Allah Ta'ala yang pada kesejarahannya ada pada awalnya adalah kisah berkorban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saja ada hal yang sangat beda. Nabi Ibrahim ketika sangat mencintai anaknya, dalam satu riwayat Ismail, riwayat yang lain adalah Ishak, diperintahkan untuk menyembelih putranya lewat mimpi yang bagi beliau adalah wahyu. Selanjutnya beliau berdialog dengan putranya, apakah siap untuk dikorbankan. Ternyata keduanya siap untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sudah siap untuk pelaksanaan, ternyata Allah Ta'ala menggantinya dengan domba yang besar. Pada kisah itu mengisyaratkan, memberikan pelajaran bahwa sebetulnya manusia itu terhormat dan tidak layak untuk dikorbankan meskipun untuk tujuan takarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengapa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya? Sebetulnya adalah untuk menguji seberapa Nabi Ibrahim tetap lebih mencintai Allah daripada cintanya kepada anak-anaknya. Dan itu tentu saja berlaku untuk semuanya. Kita tidak boleh mencintai istri kita lebih dari cinta kita kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh mencintai harta kita lebih dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya apa? Kita tidak boleh mencintai diri kita, istri kita, anak kita, harta kita, jabatan kita, bila untuk mencintai itu harus melanggar perintah Allah, harus melanggar syariat Allah. Itu bukti bahwa kita lebih cinta kepada Allah. Contoh pasangan kita mengajak sesuatu hal yang tidak benar, kalau memperturutkan cinta itu dan cinta kepada yang lebih besar, maka akan dilaksanakan meskipun dengan hal yang tidak benar. Karena tuntutan keluarga seorang pejabat korupsi itu berarti cintanya pada keluarga lebih besar dibanding cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Berkaitan dengan hikmah Idul Adha, ada penyembelihan hewan kurban. Diingatkan bahwa ibadah kurban sebagaimana ibadah yang lain adalah wujud dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara proses ibadah itu haruslah menumbuhkan dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan paradok bahwa hanya orang yang takwa yang bisa beribadah dengan baik, hanya orang takwa yang bisa mematuhi perintah Allah SWT dengan baik. Tetapi ibadah apapun, ketakwaan apapun dalam bidang yang kita jalankan, semua itu memang harus mempunyai nilai meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Bukankah dalam ayat puasa pun diingatkan la'allakum tattaqun, bertakwa antara lain melaksanakan puasa. Tetapi puasa itu sendiri harus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam ayat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalam wa haluhumuha wa la dima'uha walakin yanalut taqwa minkum.
tidak akan daging-daging kurban, demikian juga darah kurban yang disembelih akan mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mencapai Allah adalah takwa kamu sekalian. Itu menekankan bahwa tidak boleh berkorban kecuali dibarengi dengan ikhlas, dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas berkorban selanjutnya merasa bangga, saya bisa membawa hewan kurban yang terbesar di kota ini, hewan saya yang paling mahal di kota ini. Tidak boleh. Semuanya memang harus yang terbaik, tetapi itu sebagai ekspresi syukur kepada Allah Ta'ala karena diberikan kelimpahan rezeki sehingga bisa berkorban dengan yang baik. Sisi lain, penyembelihan korban adalah wujud dari berbagi. Wujud orang yang berkelimpahan rezeki adalah syukur dengan memberikan zakat. Di atas pemberian zakat ada sedekah, ada infak. Dan udhiyah adalah bagian dari sedekah sunnah yang akhirnya dalam pendapat Imam Syafi'i, siapapun yang berkorban kalau ditangani sendiri maka bisa dibagi tiga, sepertiga untuk dia dan keluarganya, sepertiga untuk hadiah yang diberikan pada siapa yang dia hormati, dan sepertiga yang terakhir untuk bantuan fakir miskin. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW ketika baru saja hadir di Madinah. Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, afsus salam, tebarkan salam. Bukan sekedar dalam lisan, assalamualaikum, itu benar, itu penting, tapi lebih penting lagi adalah menebarkan substansi salam, yaitu muslim sebagai pembawa kedamaian, pembawa keselamatan dalam dirinya, dalam keluarganya dan lingkungannya. Wa'at imut to'am, berikan makanan. Ini artinya pesan bahwa bagaimanapun manusia itu makhluk biologis yang punya kebutuhan biologis, butuh kecukupan sandang, pangan, papan dan seterusnya. Masing-masing muslim harus bisa memenuhi kebutuhannya dan saling bantu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Wa shollu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Selanjutnya, untuk memberikan ibadah Allah dipersilakan untuk qiyamul lail dan akan diberikan pahala yang besar, yaitu masuk surga dengan selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dalam sejarah pengorbanan yang salah dan dikoreksi oleh syariat Islam. Kalau kita menengok sejarah, ada beberapa ajaran atau tradisi yang mengorbankan manusia, termasuk dalam budaya masyarakat kita. Dan juga di Indonesia masa lalu, masyarakat ada yang mempersembahkan manusia. Itu pun berlaku pula di bangsa Mesir. Ketika itu sebelum Islam datang, ada prosesi persembahan seorang gadis perawan yang diberikan untuk Sungai Nil dengan cara dilepas ke Sungai Nil dan saja mati di sana. Tetapi ketika Amr bin As, sang panglima muslim, datang melaporkan tradisi itu kepada Umar, dan selanjutnya Umar memerintahkan agar surat yang ditulis Umar dilempar ke Sungai Nil, dan selanjutnya Sungai Nil itu tidak pernah diberikan persembahan. Akan sangat pantas kalau kita pahami apa surat Khalifah Umar bin Umar Ibn Khattab. Dia menulis surat Bismillahirrahmanirrahim min Abdillah Umar ibn al-Khattab, dari hamba Allah Umar bin Khattab, Amiril Mukminin Khalifah, ila Nai Misr, ke Sungai Nil Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amma ba'du, fa in kunta tafidu min indika fala tafid. Wahai Nil, kalau kamu mengalir karena dirimu sendiri, karena kemauanmu, maka tidak usah mengalir. Wa in kunta innama tafidu min indillah fafid. Kalau kamu memang mengalir hanya karena Allah, silakan kamu mengalir. Kemudian surat itu dikirim ke Amr bin As dan dilempar ke Sungai Nil. Ternyata Sungai Nil tetap mengalir sampai sekarang, dan akhirnya tradisi persembahan gadis perawan berhenti sejak itu. Itu satu praktik nyata bahwa Islam menghargai manusia dan tidak menginginkan manusia dikorbankan, meskipun untuk tujuan yang katanya lebih luhur, yaitu untuk keselamatan bangsa, untuk kepentingan masyarakat dan seterusnya.
karena bagaimana setiap individu adalah bagian dari manusia, bagian dari masyarakat pula, sehingga tidak boleh dikorbankan. Aku qouli wa astaghfirullahaladzim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid alaihi wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ibadatik wa asrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qailin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ya minhum wal abad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'ati warzuqna birrahum waj'alhum min ibadikas shalihin. Allahumma sallimna wal muslimin salamatan fi dinina wa ismatu amrina wa salamatan fi dunyana fiha ma'asuna wa salamatan fi akhiratina ilaiha ma'aduna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna wa ya'murukum bil adli wal ihsan wa